Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatir Mugniah. Saya absen 32 dari kelas 11 F2 SMA Negeri Umbul Sari. Berkaitan tentang mata pelajaran kita pada pendidikan agama Islam mengenai tokoh-tokoh pada masa peradaban Islam modern. Di sini saya akan menceritakan salah satu biografi dari tokoh Rashid Ridho. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmuni Al-Husaini, yang nama populernya yaitu Rashid Ridho. Rashid Ridho, ia dilahirkan di Kalamun, tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ia hidup pada abad ke-19 hingga sepertiga abad ke-20. Latar belakang pembaruan yang dilakukan oleh Rashid Ridho yaitu adanya tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Dalam pemikirannya ia dipengaruhi oleh pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Setelah Jamaluddin Al-Afghani wafat, ia ingin sekali bertemu dengan Muhammad Abduh untuk menimba ilmu dan mengetahui pandangan tentang reformasi Islam. Selanjutnya pada tahun 1897, atas persetujuan Muhammad Abduh itu, ia menerbitkan suatu karyanya yaitu Majalah Al-Manar. Adapun pokok-pokok pemikiran dari Rashid Ridho, yang pertama yaitu kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan karena umat Islam berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, penyebab lain dari kemunduran Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Yang keempat, hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut dan dianjurkan untuk berijtihad. Yang kelima, apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Adapun karya-karya Rashid Ridho yang pertama yaitu Tarikh Al-Ustadz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh. Yang kedua ada Kitab Nida li Al-Fins Al-Latif, yang artinya panggilan terhadap kaum wanita. Yang ketiga yaitu ada Al-Wahyu Al-Muhammad. Selanjutnya yaitu adapun hikmah-hikmah yang kita peroleh ketika kita mempelajari tokoh-tokoh pada masa Islam modern. Yang pertama yaitu dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi dengan agama yang kukuh untuk mengantarkan umat Islam di masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai pondasi membangun peradaban umat Islam yang rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu mengkaji mengenai ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu, shorof, bahasa Arab, mantik, ulum Al-Quran, ulum Al-Hadis sebagai pondasi untuk mempelajari Islam dengan komprehensif. Yang keempat yaitu berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Seharusnya umat Islam menjadi pelopor perubahan sebagaimana termaktub dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Selanjutnya belajar sejarah pada masa modern untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pada masa yang lalu dan masa yang akan datang. Selanjutnya itu memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah atau yang disebut dengan persaudaraan dengan sesama umat muslim. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, persaudaraan dengan sesama warga negara. Selanjutnya yang ketiga, ukhuwah basyariyah, persaudaraan dengan sesama manusia. Yang terakhir yaitu semangat untuk berkarya, baik melalui kebijakan progresif maupun kitab, buku, atau majalah untuk menebarkan ide-ide kreatif dan inovatif untuk perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.